Oke guys, udah mulai belum guys? Udah. Saya ulangi. Hey guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian yang menonton pada waktu apapun itu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Hafiz dari Rombel Ilmu Hukum 08 dengan NIM 8111421374. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait hukum internasional itu sendiri. Silahkan disimak ya guys, sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait sumber-sumber hukum internasional yang bisa disimak dalam video selengkapnya. Yang pertama, ada pengertian sumber hukum internasional itu sendiri. Menurut J. G. Start, mendefinisikan sumber hukum internasional dengan menggunakan istilah material source, atau yang dapat diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang oleh para sarjana hukum internasional digunakan untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu situasi tertentu. Dalam hal ini, hukum tertulis terdapat dua tempat yang merujuk secara tertulis sumber hukum internasional dalam arti formal, yaitu pada pasal 7 Konvensi Den Haag 7 pada tanggal 18 Oktober 1907 yang tertulis pada pasal 38 ICJ Statute atau Piagam Mahkamah Internasional. Selanjutnya ada macam-macam hukum internasional, macam-macam sumber hukum internasional. Untuk mengadili perkara yang diajukan kepada Mahkamah Internasional, dapat digunakan 4 sumber sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, yang terdiri dari 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Prinsip hukum umum, dan 4. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan. Yang pertama ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional ialah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan guna mengakibatkan akibat hukum tertentu. Perjanjian internasional ini harus diadakan oleh subjek hukum internasional itu sendiri yang menjadi anggota masyarakat internasional. Selain itu, dapat terjadi perjanjian antara negara dengan organisasi atau organisasi dengan organisasi atau negara dengan negara atau sebagainya, yang dalam hal ini merupakan anggota masyarakat internasional. Berdasarkan pada praktik perjanjian internasional itu sendiri, terdapat 2 golongan yang dapat diklarifikasikan pada perjanjian internasional. Yang pertama, ada perjanjian internasional yang diadakan menurut 3 tahapan pembentukan, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Yang selanjutnya, pada klarifikasi kedua, terdapat perjanjian internasional yang hanya melalui 2 tahapan, yaitu perundingan dan penandatanganan. Nah, biasanya perjanjian internasional yang pertama ini dianggap lebih penting, sedangkan perjanjian golongan yang kedua lebih sederhana dan dianggap kepentingannya di bawah perjanjian yang pada golongan pertama tadi. Selanjutnya, mengingat pentingnya perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional, dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada tentang hal membuat perjanjian internasional. Dalam hal ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Yang selanjutnya ada tentang hal pengamatan, dan yang terakhir ada tentang hal berakhirnya. Punahnya atau ditangguhkannya perjanjian internasional itu sendiri, yang secara umum perjanjian internasional dapat berakhir karena yang pertama, telah tercapainya tujuan perjanjian internasional tersebut. Yang kedua, berakhirnya waktu berlaku perjanjian tersebut. Yang ketiga, karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian tersebut. Yang keempat, adanya persetujuan para pihak yang terkait perjanjian itu untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Yang kelima, diadakannya perjanjian antara pihak peserta perjanjian kemudian yang meniadakan perjanjian terdahulu. Maksudnya berarti ada perjanjian terbaru yang meniadakan perjanjian sebelumnya. Yang keenam,
dipenuhinya syarat tentang pengakhiran perjanjian tersebut, dan yang terakhir, perjanjian itu diakhiri oleh satu pihak dan disepakati oleh pihak lainnya. Pada sumber hukum internasional selanjutnya, yakni yang kedua, merupakan kebiasaan internasional. Mengacu pada dasar hukum tertulis dalam pasal 38 ayat 1 sub B yang mengatakan, hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Jadi dalam hal ini, kebiasaan internasional tersebut harus diterima sebagai hukum dan merupakan kebiasaan yang bersifat umum. Seperti yang tertulis pada unsur-unsur yang memenuhi kebiasaan internasional. Yang pertama, kebiasaan tersebut harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum dan hal itu berlangsung lama. Jadi namanya kebiasaan berarti itu harus bersifat umum dan berlangsung lama. Selanjutnya, kebiasaan itu harus diterima sebagai sumber hukum, terutama oleh masyarakat anggota internasional. Sebelumnya dapat saya berikan contoh tentang kebiasaan internasional, yakni dalam hukum perang. Contohnya dalam hukum internasional, dalam hal ini khususnya pada perang sendiri, penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer merupakan bendera yang memberi perlindungan kepada utusan yang diutus oleh suatu pihak yang terkait perang untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh. Timbul karena kebiasaan demikian di masa lampau diterima sebagai hukum internasional. Lalu selanjutnya ada prinsip hukum umum. Dalam hal ini, prinsip hukum umum dapat dimaknai dengan asas hukum umum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Nah, yang dimaksud sistem hukum modern itu merupakan sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat, yang untuk sebagian besar didasarkan asas-asas dan lembaga hukum Romawi. Nah, kenapa hal ini didasari pada Romawi yang berasal dari lembaga hukum negara barat? Hal ini diakibatkan karena sejarah kejayaan imperialisme dan kolonialisme negara Eropa Barat. Asas dan hukum serta lembaga hukum negara barat telah menyebar ke seluruh penjuru berbagai dunia. Yang hal ini dilakukan oleh negara barat akibat dari imperialisme dan kolonialisme. So, dapat dimaknai kasarnya dengan penjajahan. Meskipun cara penerimaan asas dan lembaga hukum negara barat oleh berbagai dunia dianggap berlainan, tidak terlalu salah untuk mengatakan bahwa banyak asas dan lembaga hukum yang berasal dari negara-negara barat didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi telah diterima secara umum oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. Nah, perlu ditegaskan bahwa sumber hukum yang menjadi sumber hukum umum ini, prinsip hukum umum ini tidak hanya asas hukum internasional. Artinya, maknanya, hukum internasional sebagai suatu sistem hukum merupakan sebagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar, yaitu hukum pada manusia. Selanjutnya, selain sumber-sumber pokok hukum internasional tadi, terdapat dua sumber tambahan hukum internasional. Yang pertama ada keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Dan yang kedua ada putusan pengadilan. Yang pertama nih, keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Maknanya berarti sumber ini dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan pada suatu sumber primer. Sedangkan keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana paling terkemuka ini sifatnya tidak mengikat. Mengapa tidak mengikat? Kembali, sumber hukum ini merupakan sumber subsidiar atau sumber tambahan, sehingga tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Nah, ajaran para sarjana paling terkemuka ini dapat kita kenal dengan istilah karya hukum atau doktrin. Karya hukum ini bukan merupakan hukum yang mengikat. Namun demikian, banyak sekali karya hukum yang sangat berperan dalam perkembangan hukum internasional. Contohnya, pada pendapat dari Giddel, seorang sarjana hukum terkemuka yang mengenai zona tambahan di laut diikuti banyak pakar dan akhirnya menjadi hukum kebiasaan internasional. Kemudian selanjutnya ada pendapat dari Alfred Pedro
yang mengenai konsep warisan bersama umat manusia menjadi semua konsep yang diakui di zona laut lepas dan dasar laut samudera dalam. Pada selanjutnya ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini yang sebagaimana tercantum dalam pasal 38 ayat 1 ICC Statute atau yang tadi Mahkamah Internasional merupakan Piagam Mahkamah Internasional merupakan sumber hukum tambahan bagi sumber hukum di atasnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa putusan pengadilan internasional memiliki kedudukan yang lebih rendah dari sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan dapat berdiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim dan dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya. Perlu diketahui bahwa putusan pengadilan yang sama untuk kasus-kasus serupa dapat menimbulkan hukum kebiasaan internasional. Mungkin cukup sekian singkat dari saya tentang sumber hukum internasional itu sendiri. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan, salah kata atau salah apapun itu. Mohon maaf dan terima kasih atas penyimaannya, terima kasih atas pendengarannya. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, komentar, atau apapun itu bisa dituliskan di dalam komentar yang nanti ada di bawah ini. Yang nanti ada komentar pada video di bawah ini. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin cukup sekian video singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga berguna, lupa. Sampai jumpa.